yang bacaan Qur'annya merdu, yang jidatnya hitam, yang sholatnya tepat waktunya 100%, berjamaah 100%, dan sebagainya. Disitulah kelompok radikal itu ada. Khawarij itu satu hukum, satu dalil, gak peduli sama kondisinya seperti apa. Oke, lanjut. Tadi definisi itu bab 1. Sekarang kita masuk ke dalam bab 2. Bab 2 itu adalah sejarah radikalisme di dalam Islam. Seperti yang sebelumnya saya katakan bahwa akar-akar radikalisme atau benih-benih radikalisme itu sudah ada sejak awal, bahkan sejak Nabi Muhammad masih hidup. Makanya Nabi Muhammad sering mengeluarkan dalil-dalil tentang larangan untuk radikal, karena memang sejak awal itu sudah ada. Tetapi semuanya bisa dihandle, semuanya bisa di-cover sama Nabi Muhammad, dan semua masalah sudah selesai. Tetapi ketika Nabi Muhammad itu wafat, nah ada beberapa di antara sahabat yang baru masuk Islam, yang belum ngerti banyak hal, tapi kemudian mereka melanjutkan radikalisme itu. Siapa kelompok radikal pertama dalam Islam? Kelompok Syiah. Saya mohon maaf ya, bukan berarti Syiah secara keseluruhan itu adalah radikal, tetapi kelompok radikal pertama dalam Islam itu adalah Syiah. Kenapa harus Syiah? Karena begini, setelah Nabi Muhammad wafat, itu para sahabat itu bingung soal suksesornya. Siapakah yang semestinya menggantikan Nabi Muhammad? Sebagai pengganti Nabi itu gak mungkin, mustahil. Karena pewahyuan selesai. Sebagai kepala negara itu siapa? Nah, di situ adalah Ali bin Abi Thalib. Dua-duanya sahabat terdekat Nabi, dan dua-duanya adalah orang pertama yang masuk Islam. Jadi ada riwayat yang mengatakan yang pertama masuk Islam adalah Ali, ada riwayat yang kedua yang menyatakan bahwa Abu Bakar yang masuk Islam yang pertama. Tetapi apapun itu, mereka itu adalah 3 besar. Abu Bakar nomor 1 mungkin, atau Ali mungkin nomor 1, tapi Abu Bakar nomor 2 itu pasti seperti itu. Dan mereka juga kerabat yang sangat-sangat dekat dengan Nabi Muhammad. Abu Bakar adalah mertua, sedangkan Ali adalah menantu. dan semuanya seperti itulah. Nah, karena itu wajar kalau kemudian muncul persengketaan siapa di antara mereka yang layak untuk menjadi pemimpin setelah Nabi Muhammad wafat. Nah, orang-orang Syiah itu pada akhirnya menjadi berlebihan. Ketika Abu Bakar yang akhirnya terpilih, nah di sini kenapa, apa alasan Abu Bakar yang terpilih? Padahal dalilnya dalam tanda kutip sama-sama kuat. Kalau kita benturkan yang Sunni dan Syiah itu anggaplah misalkan balance. Tapi kenapa Abu Bakar yang terpilih? Kan Abu Bakar lebih bijak, lebih tua. Orang-orang Arab pada waktu itu tidak pernah mau menerima kalau ada pemimpin yang terlalu muda. Ali itu pada waktu itu masih muda, masih 34 tahunan lah, sekitar itulah ya. Jadi itu masih sangat muda dibandingkan Abu Bakar yang umurnya sekitar 60 tahunan, 59 tahunan pada waktu itu. Nah, maka Abu Bakarlah yang terpilih. Nah, ini ada sekelompok orang yang tidak pernah mau menerima itu. Walaupun Alinya pada akhirnya menerima, dan keluarga Nabi semuanya udah menerima keputusan bahwa Abu Bakar yang memimpin, ada sekelompok orang yang nggak mau terima. Nah, inilah yang kelompok Syiah itu, yang radikal itu. Akhirnya apa? Walaupun awalnya ini adalah masalah politik, tetapi kemudian pindah ke dalam masalah tauhid, pindah pada masalah akidah. Kenapa seperti itu? Karena beda aliran politik, jadi tempat ngajinya pun beda. Karena tempat ngajinya pun beda, hadis yang diterima oleh sana nggak diterima di sini, dan hadis yang diterima di sini nggak diterima di sana. Akhirnya terjadi persengketaan, permusuhan, dan semakin lama semakin besar. Padahal orang-orang yang aslinya yang bersangkutan, yang ributnya pada waktu itu sudah selesai. Abu Bakar dan Ali itu sudah sejak awal deal, oke, kami terima apa adanya seperti itu. Tetapi yang Syiah ini tidak mau. Bahkan mereka kemudian bikin riwayat-riwayat bahwa misalkan Umar membunuh Fatimah, atau yang menyebabkan kematian Fatimah, dan lain sebagainya. Nah, ya inilah yang pada akhirnya memunculkan kelompok dalam Islam, kelompok teologi pertama dalam Islam. Begitu. Kemudian kelompok apa yang kedua, kelompok radikal apa yang kedua yang muncul dalam Islam, itu adalah kelompok Khawarij. Dan kelompok Khawarij inilah yang paling diwanti-wanti oleh Nabi Muhammad, dan yang paling dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad. Kenapa? Karena mereka itu dikenal sangat taat, dikenal sangat dekat. Jadi kalau ada kelompok yang terlalu taat, justru baraya harus curiga.
Karena Nabi Muhammad justru paling khawatir itu terhadap kelompok yang sangat taat, yang bacaan Qur'annya merdu, yang jidatnya hitam, yang sholatnya tepat waktunya 100%, berjamaah 100%, dan sebagainya. Disitulah kelompok radikal itu ada. Justru di situ. Sebenarnya, kalau kita misalkan mau lihat riwayat Nabi, baraya semua baca kitab Bukhari atau kitab Muslim. Bacanya yang asli, maksudnya jangan dulu dengar yang ustadz dulu gitu, tapi baca kitab aslinya di situ. Kadang-kadang Nabi itu sengaja untuk mengulur waktu sholat, sengaja terlambat sholatnya. Sholat zuhur itu pernah jam 2 sore. Kemudian sholat subuh itu pernah setelah matahari terbit, itu pernah. Nah, para imam mazhab kemudian mengatakan bahwa ini semua terjadi agar para sahabat itu tidak terlalu berlebihan, tidak terlalu gulu, harus tepat waktu, to the point. Tapi kalaupun tidak tepat waktu, jangan gimana-gimana gitu. Makanya kalau misalkan baca kitab Al-Muwatta atau misalkan pernyataan-pernyataan Imam Malik, misalkan sholat itu ada 2 waktu. Waktu yang pertama itu adalah waktu yang utama, waktu yang tepat waktu. Waktu yang kedua itu adalah waktu magfirah atau waktu diampuni. Jadi misalkan sholat asar jam 5, itu disebutnya waktu magfirah. Maksudnya apa? Itu sebaiknya tidak dilakukan, tetapi ketika itu dilakukan pas sholat itu menggugurkan dosa dari keterlambatan waktu sholat itu. Itu kata Imam Malik. Maksudnya apa? Maksudnya jangan terlalu berlebihan. Kalau misalkan kita ada urgen sesuatu urusan, ya ditinggalkan, maksudnya dipindah waktunya, diulur sedikit, gak jadi masalah. Apalagi sholat isya. Sholat isya itu sebagian sahabat mengatakan lebih baik diundur waktunya. Jadi kalau ada misalkan kajian seperti ini, bertabrakan dengan waktu sholat isya, ya sholat isyanya yang dipundurin gitu. Ya gak semua sahabat mengatakan seperti itu, tapi ada pendapat yang seperti itu. Yang maksudnya mengatakan adalah, maksudnya kalau ada orang yang terlalu ketat dalam agama, itu harus dikhawatirkan. Karena Nabi Muhammad memang mengkhawatirkan sahabat, kelompok umat Islam yang terlalu taat, sedemikian taat sampai dia gulu, sampai dia berlebihan. Seperti itu. Nah, apa yang membuat kelompok Khawarij ini berlebihan? Begini. Nah, ini juga sesuatu yang harus dicatat, atau sesuatu yang harus ini. Di dalam Islam, Quran itu bukan hukum. Hadis itu bukan hukum, tetapi sumber hukum. Jadi akar dari hukum itu Quran dan Sunnah. Sumber hukum itu Quran dan Sunnah, tapi Al-Quran Sunnah itu bukan hukum. Jadi kalau misalkan ada peristiwa, jangan dihakiminya pakai Quran Sunnah, dihakiminya pakai hakim, pakai pengadilan. Tapi hakim itu harus bersumber pada Quran dan Sunnah. Gitu. Jadi maksudnya seperti ini. Ada orang yang membunuh. Di dalam Quran, membunuh itu dibunuh lagi. Benar nggak seperti itu? Enggak. Yang membunuh itu bisa dihukum, bisa dikasih hadiah, bisa dipenjara, bisa dihukum ringan, tergantung siapa yang dibunuh, tergantung membunuh dengan cara apa, tergantung di mana dia membunuh, dan lain sebagainya. Jadi kalau di depan mata kita ketemu sama Thanos, orang yang kelewat jahat, kita bunuh, ya kitanya dapat pahala. Jadi seperti itu. Jadi hukum Islam itu fleksibelnya seperti itu. Jadi misalkan berhubungan seks, maaf ya, boleh nggak? Ya, bisa boleh, bisa enggak, tergantung dengan siapa, tergantung di mana, tergantung kapan, lain sebagainya. Jadi hukum itu fleksibel banyak sekali. Nah, Al-Quran dan Sunnah itu menyediakan hukum untuk setiap dalil, untuk setiap kondisi, untuk setiap kasus. Karena Al-Quran dan hadis itu sempurna, maka setiap kondisi itu ada dalilnya. Makanya para sahabat itu tidak pernah saklek atas satu hukuman. Misalkan Umar ketemu pencuri, dipotong, ada yang dipotong, tapi ada yang dibiarkan bebas, ada yang malah bos dari si pencuri itu yang dicambukin. Beda-beda. Kenapa? Karena setiap kondisi ada dalilnya. Itu contoh yang seperti inilah. Di Indonesia belum ada sih ininya kitabnya ya, tetapi di internet ada kitab Al-Kharaj, kitab pajak karya Abu Yusuf. Di situ itu ada contoh bagaimana para sahabat mengambil hukum. Misalkan begini, kalau misalkan baca di surat Al-Anfal, itu dijelaskan bahwa
kalau ada tentara, kemudian tentara itu berhasil menguasai wilayah musuh. Nah, setelah menguasai wilayah musuh itu, apa yang harusnya dilakukan? 1/5-nya untuk Allah dan Rasul-Nya, kemudian 4/5 itu untuk pasukan itu. Jadi harta rampasan perang itu diberikan kepada pasukan yang menaklukkannya itu. Begitu. Nah, bisa nggak itu dilaksanakan di zaman sekarang? Indonesia misalkan perang sama Timor Leste misal, kemudian menang, maka 4/5-nya untuk pasukan yang datang ke sana itu, sedangkan 1/4-nya untuk negara. Bisa nggak seperti itu? Nggak bisa kan? Nah, berarti Indonesia melanggar syariat? Enggak. Umar sendiri itu menolak syariah ini, dalam tanda kutip ya, Umar ini menolak syariah ini. Kata Umar, wah saya nggak setuju kalau kita perang ke satu tempat, kemudian kalau kita menang 4/5-nya buat pasukan. Itu ketika Umar bilang nggak setuju kayak gitu, itu Bilal bin Rabah itu gebrak meja, itu marah-marah sama Umar. Kamu bertentangan dengan syariat Islam. Nah, kata Umar, saya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Saya memindahkan satu dalil ke dalil yang lain, dari Al-Anfal ayat 41 ke Al-Hasyr. Apa di dalam Al-Hasyr itu dikatakan bahwa kalau kita menang perang, maka harta kekayaannya harus dibagi-bagi ke fakir miskin, ke orang, agar tidak numpuk kekayaan itu pada satu kelompok saja, dan agar kekayaan itu berkesinambungan. Artinya sebagian besarnya buat negara, kemudian negara itu gunakan untuk kemaslahatan masyarakat bersama. Jadi maksudnya dalam hal ini adalah satu kondisi, yaitu kita menang perang, itu dalilnya bisa banyak. Nah, Umar itu memindahkan dari satu dalil ke dalil yang lain. Karena hukum Islam itu bisa fleksibel, karena seluruh kondisi itu ada dalilnya. Nah, yang sekarang jadi masalah, Khawarij itu satu hukum, hanya satu hukum, satu dalil. Gak peduli sama kondisinya seperti apa. Kondisinya ceritanya pada waktu itu seperti ini. Muawiyah memberontak pada Ali. Kenapa memberontak? Karena Ali dianggap melanggar syariah. Kenapa? Karena pembunuh Utsman tidak diadili. Kalau pembunuh Utsman tidak diadili, maka Muawiyah menyatakan bahwa Ali itu tidak sah sebagai pemimpin karena dia tidak adil. Kan seperti itu. Nah, kenapa Ali tidak menghukum para pembunuh Utsman? Karena belum jelas. Jadi butuh pengadilan dulu. Oke, butuh pengadilan. Tapi Muawiyah akhirnya nyerang Ali. Nah, Khawarij di sini mengatakan Ali harus membunuh Muawiyah karena Muawiyah itu memberontak. Siapapun yang memberontak pada khalifah yang sah, maka dia harus dibunuh. Tapi Ali nggak mau membunuh Muawiyah. Nah, ini kan dalilnya, ini penting ya, dalilnya kalau ada pemberontak pada pemimpin, bunuh. Ali tidak membunuh Muawiyah. Ali melanggar syariat Islam nggak? Enggak. Kata Ali, kalau ada perselisihan, maka kita harus ngadain tahkim atau arbitrase. Itu ada syariatnya juga. Jadi Ali bukan melanggar syariat, tapi memindahkan syariat dari satu ke dalil yang lain, karena kondisinya berbeda. Khawarij tidak terima itu. Pokoknya Al-Quran itu adalah hukum. Hadis itu adalah hukum. La hukma ilallah. Tidak boleh ada hukum selain hukum Allah. Jadi kalau Muawiyah seperti itu, bunuh. Dan kalau Ali tidak membunuh Muawiyah, maka Ali tidak sah sebagai pemimpin, dan bahkan dia telah murtad karena dia tidak menjalankan hukum Islam. Wa malam yahkum bima anzalallah, yang ayat yang terkenal itu. Karena seperti itulah, maka Khawarij itu dianggap sebagai kelompok radikal. Begitu. Maka sejak saat itulah muncul kelompok-kelompok radikal yang belakang-belakangan, yang fokusnya adalah pada satu hal, kemudian dia menolak hal yang lain. Jadi dia tidak bisa melihat segala sesuatu secara luas, tidak bisa menemukan dalil-dalil di dalam Al-Quran yang lain, pokoknya satu dalil untuk satu kejadian gitu. Jadi kalau misalkan di zaman sekarang, kalau ada penzina dihukum rajam karena itu sesuai syariat, ya enggak, tergantung perzinahnya seperti apa, di mana dan sebagainya. Dan kalau misalkan ada orang yang misalkan melakukan perzinahan tapi tidak ada pengakuan di situ, berarti dia itu dosa pribadi. Orang lain nggak boleh ikut campur dan nggak boleh ngegerebek. Itu penting sekali. Karena apa? Karena itu aib. Aib nggak boleh dibocorkan, sebab kalau dibocorkan maka orang-orang akan tahu. Dan kalau orang-orang semuanya tahu, maka itu akan menjadi kebiasaan masyarakat. Sekarang aib dibocorkan atas nama syariat Islam. Nah, ini kan akhirnya kacau gitu.
Nah, itu sejarah awal mula tentang radikalisme itu seperti apa.